Kecuali kalau panjenengan nggak benar-benar nggak ganggu beliau, ya sudah clear, saya pulang. Tapi kalau sampean bilang jangan ikut urusannya panjenengan, itu kan Allahu Akbar. Berarti panjenengan itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lampu hilang lampunya. Oh, jadi ini sudah jadi urusannya panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya. Dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati, sholawat siri ala duni dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan Allah, karena semuanya yang diberikan Allah kepada kita ini nanti akan ada hisab-hisabnya. Oleh sebab itu, semoga saja kita semuanya bisa menggunakan nikmat-nikmat sehat ini di jalan Allah. Terutama ketika kita diberikan nikmat bisa berjalan, ya semoga jalan yang kita gunakan ini untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalaupun tidak bisa berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, setidaknya jangan digunakan untuk jalan yang maksiat. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut ini untuk berbicara sesuatu hal yang diperintah oleh Allah, seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa digunakan berbicara untuk sesuatu hal yang diperintah Allah, setidaknya jangan digunakan mulut ini untuk berbicara sesuatu hal yang maksiat. Kalau kita tidak bisa berkata baik kepada sesama, paling tidak kita jangan sampai berkata yang menyakiti sesama kita atau saudara kita. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridhai oleh Allah, seperti menderes, ngaji dan lain sebagainya.
Kalaupun tidak bisa atau tidak ada waktu untuk mendengarkan, menderes, mengaji Al-Quran, setidaknya tidak untuk mendengarkan sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Seperti halnya ketika mendengarkan cacian, hasutan maupun makian dari orang lain. Karena yang berbicara dan yang mendengarkan ini nanti akan sama. Oleh sebab itu, jika tidak bisa berkata, mendengarkan atau berkata yang baik, lebih baik ya tidak mendengar atau berkata sesuatu hal yang buruk. Saudara-saudaraku semuanya, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa ketika kita ingin terhindar dari gangguan sihir, tenung dan juga teluh, yang paling utama itu ialah jalan masuknya sihir atau jin atau teluh tadi tidak ada di dalam diri kita. Yang pertama, jalan masuknya jin atau sihir itu adalah al-ghadab, marah. Jadi jangan gampang marah supaya jin atau gangguan sihir tidak bisa mengenai diri kita. Yang kedua, jangan mudah yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wan nas. Jangan mudah was-was. Dan yang ketiga, jangan mudah bersedih, karena tiga hal ini adalah jalan masuknya jin ke dalam diri kita. Oleh sebab itu, panjenengan jangan gampang marah, jangan gampang sedih, dan jangan gampang was-was. Supaya nggak gampang sedih, nggak gampang was-was, yang pertama hati kita harus senang. Supaya senang, kita harus ingat kepada Allah. Supaya ingat, kita harus berzikir. Jadi kuncinya kita harus berzikir. Alhamdulillah, malam ini saya bersama dengan beliau. Siapa? Amanda. Mbak Amanda Disuka ya. Iya. Iya, dari Mbak Amanda Disuka. Beliau ini sering sekali mengalami gangguan-gangguan sihir. Seketika menyanyi itu sering suaranya itu hilang, terus kadang-kadang sakit gitu itu. Nah, menurut beberapa isyarah yang saya dapatkan, dan kemarin juga ada salah satu teman beliau yang kesurupan mengatakan bahwa dukunya itu berada di kaki gunung sini, di daerah sini. Dan alhamdulillah, insya Allah saya sudah menemukan tempatnya, dan malam ini saya mau menemui beliau, tentunya dengan cara yang baik, karena ketika kita ingin berbuat baik maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Kita nanti akan coba konfirmasi, kita tidak mau hanya mendengar katanya atau menurut feeling kita atau firasat kita, tapi kita tanyakan langsung ya. Kalau memang ada salah, nanti beliau biar saya wakili untuk meminta maaf, dan kalau memang beliau tidak melakukan ya sudah, kan begitu. Tapi yang jelas nanti kita langsung konfirmasi ke beliau. Jadi kita langsung tanya kenapa sih beliau melakukan hal yang semacam itu. Sebab saya rasakan memang dari sini serangannya yang menaik di dalam diri panjenengan itu. Nah, jelas kita harus terus berbuat baik walaupun diri kita belum menjadi orang yang baik. Terus lakukan kebaikan itu walaupun kita belum menjadi orang baik, karena kebaikan itu pasti akan nanti kita tunai, tidak sekarang besok, tidak besok ya besoknya, tidak besoknya ya kalau kita sudah meninggal, atau bisa juga yang menerima adalah anak cucu kita. Yang jelas terus tanam kebaikan. Tapi ketika menanam kebaikan harus disertai dengan kesabaran dan juga keikhlasan, agar kita benar-benar panen, itu yang utama. Langsung saja kita datang ke sana untuk menemui beliau gitu. Insyaallah, ya. Bismillah. Hati-hati ya. Rumahnya ini mungkin nggak apa-apa, harus selalu berzikir hatinya. Jangan takut. Auranya sangat hitam sekali, pekat begitu, jadi harus tetap berhati-hati ya.
Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kula nuwun. Apa? Kula badhe silaturahmi. Nggih. Amit nggih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Santai aja. Apa kowe? Kula Samsudin, Mbah. Ana perlu apa? Kowe mara rene. Saya datang ke sini mau silaturahmi ke panjenengan. Niki saya mohon maaf sebelumnya karena saya datang ke sini mungkin jenengan belum kenal saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya datang ke sini ingin silaturahmi. Yang kedua, saya perkenalkan beliau bernama Amanda, beliau nih. Nah, ini beliau. Beliau ini namanya Amanda. Nah, beliau ini sering sakit-sakitan, Mbah. Dan sakit-sakitannya ini saya rasakan karena gangguan sihir, entah betul entah enggak, saya juga Allahu a'lam bishawab, belum begitu tahu. Mungkin benar, mungkin juga salah. Terus begini, Mbah. Ini saya mohon maaf nggih sebelumnya nggih. Jenengan jangan marah ya. Sini saya mendapatkan informasi dan saya nggak pengen itu nanti menjadi fitnah karena informasinya juga ada yang dari Basyirah saya, ada juga yang dari kemarin itu temannya ini kesurupan kan gitu. Terus beliau itu bilang bahwa yang menyihir, yang menyantet beliau ini adalah panjenengan dari tempat ini begitu. Jadi kesini saya mau minta konfirmasi ke panjenengan, benar atau tidak apa yang saya rasakan dan apa yang disampaikan oleh saudaranya beliau, temannya beliau ini ketika kesurupan. Kalau memang benar, ya saya mohon maaf. Kalau beliau punya salah, tolong dimaafkan, jangan disihir, disantet begitu. Kalau bukan, ya saya juga mohon maaf, berarti itu murni kesalahan saya. Ngoten, Mbah. Jadi panjenengan itu mungkin bahasa Indonesia nggak begitu jelas beliau ya. Panjenengan itu intinya nyantet beliau apa mboten, Mbah? Ora. Ndak nyantet beliau ini. Kowe ora usah melu urusanku. Loh, saya kan tanya. Kalau zaman ndak ya sudah. Berarti saya yang salah itu. Kok ada omongan jangan ikut urusannya panjenengan, itu bagaimana maksudnya? Kowe ora perlu ngerti. Iki wis penggaweanku. Penggaweane panjenengan? Maksudnya ini sudah menjadi pekerjaan jenengan? Ya, Kalau jawabannya seperti ini, berarti panjenengan yang nyantet beliau ini. Kalau jawabannya seperti itu, kowe ora usah melu urusanku. lah kalau beliau datang ke saya, minta tolong ke saya, minta didoakan sama saya, karena beliau sakit, terus-terusan disihir, diserang. Kok saya nggak boleh ikut campur, maksudnya itu gimana? Kecuali kalau panjenengan nggak benar-benar nggak ganggu beliau, ya sudah clear, saya pulang. Tapi kalau sampean bilang jangan ikut urusannya panjenengan, itu kan Allahu Akbar. Berarti
Panjenengan itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lampu hilang lampunya. Kowe rasa melu-melu. Iki wis penggaweanku. Oh ini sudah jadi urusannya panjenengan. Kowe arep nyapo ning kene. Wah, ilmunya kuat banget sampai itu nyalitingnya mati loh. Astagfirullah, nanti ilmu hitamnya kuat ini. Sampai apa-apa, sabar. Wah, berarti saya sekarang bisa ngambil kesimpulan ini. Kalau panjenengan bilang saya jangan ikut urusannya panjenengan, secara tidak langsung jenengan bilang kalau berarti panjenengan yang benar-benar nyantet beliau ini. Lek pancen aku kowe arep nyapo. Astagfirullahaladzim. Disorot mukanya, dijum. Lebih dekat, tidak apa-apa. Jangan takut. Takut hanya sama Allah. Kowe arep nyapo. Astagfirullahaladzim. Allah. Kowe Astagfirullah. rasa melu-melu misanku. Astagfirullahaladzim. Iki wis penggaweanku. Sekarang sudah jelas keluar dari mulut panjenengan ketika panjenengan bilang jangan ikut campur, berarti benar-benar panjenengan yang nyantet beliau ini. Berarti ini sudah jelas dengan nyata kalau begitu. Ketika sampean bilang ini sudah menjadi pekerjaan jenengan, berarti sampean benar-benar yang nyantet beliau ini. Kowe arep nyapo. Saya sebagai sesama manusia, terutama agama saya Islam, tidak peduli beliau itu siapa, apa pekerjaannya, tugas saya ialah membantu saudara saya yang mengalami gangguan maupun masalah. Tugas kita sebagai manusia adalah saling membantu, tidak peduli siapapun dan apapun agamanya, rasnya, sukunya, agamanya, kewajiban saya itu membantu. Kalau panjenengan, saya sampaikan nih, saya tegaskan nih, sampean mau berhenti dan mencabut semua sihir-sihir yang sampean serang ke beliau, sampean hentikan atau tidak sampean? Rasa melu-melu urusanku. Kowe arep nyapo. Kowe rasa melu-melu. Lekane sakene dong. Kok Allah Akbar. Ya astagfirullahaladzim. Kamu kalau mau nyerang saya, jangan nyerang beliau. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Kamu kalau berani nyerang saya, jangan nyerang beliau kamu. Katanya punya ilmu, nyerangnya orang yang tidak berilmu kamu. Saya yang nantang kamu, bukan beliau. Astagfirullah. Sadar. Istighfar, sadar. Istighfar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadar. Istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, serangannya malah masuk ke beliau itu. Nggak usah takut. Astagfirullah nanti. Mohon bantuan doanya, saudara-saudara. Mohon bantuan doanya. Kasihan beliau ini, malah beliau yang diserang. Mohon bantuan doanya, bantuan sholawatnya. Ya Allah, ngecas ya. Ya Allah. Istighfar. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri saudaraku ini, jangan zalim kamu. Ingat, nggak diciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah kepada Allah.
bukan untuk saling menyakiti. Stop, lampunya Pak, mati dekat aja biar jelas. Lampunya mati ya. Astagfirullah. Yang penting ketika ada orang yang kesurupan atau gangguan seperti itu, yang penting jangan takut. Karena kalau kita takut, dia mampu menyerang diri kita. Tapi kalau kita nggak takut, insya Allah, yang penting hatinya tenang gitu. Hei kau bangsa jin, jangan kau mengganggu sesama makhluk Allah. Bukankah nggak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti. Kamu itu cuman diperalat no, sama dukun setengah siluman nenek-nenek itu. Sama nenek-nenek itu kamu diperalat kamu. Sebelum nanti kamu saya binasakan, lebih baik kamu keluar dari dalam tubuh mbaknya ini. Pergi kamu dari dalam dirinya. Sebelum kamu saya bakar dengan asma-asma Allah. Keluar kamu. Tidak mau keluar. Kamu mau coba-coba bermain dengan saya? Kenapa mundur-mundur? Sudah mulai terasa panas. Tadi kamu nyerang saya belum siap. Alhamdulillah, mulai terang kan? Tadi tertawanya kamu itu adalah tangisnya kamu. Tadi saya belum siap, kamu nyerang saya. Ayo sekarang, ketika saya sudah siap dan meminta perlindungan kepada Allah, coba kamu keluarkan semua ilmu kamu. Apa yang kamu banggakan? Kamu pikir saya takut, terus kamu bisa menyerang saya, menakut-nakuti saya? Saya berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Sampai amin. Bismillah, ayo pulang aja ya. Bismillah. Astagfirullah, baca istighfar. Astagfirullah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo pulang aja. Soalnya beliau belum kuat, nanti malah kena serangan. Pulang aja. Sudah tak apa-apa, sudah. Allahu Akbar. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Baik. Astagfirullah, dah tak apa-apa. Kita pulang dulu karena beliau belum ada pagerannya, masih terlalu takut. Nanti kalau kita paksakan dari sana malah beliau nanti yang diserang habis-habisan. Lebih baik kita pulang dulu. Nanti biar saya yang ke sana sendiri saja. Tadi beliau maksa pengen ikut sih soalnya. Ternyata beliau malah yang diserang. Saya pikir saya yang diserang, ternyata malah beliau yang diserang. Astagfirullah. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet, karena sebenarnya santet, sihir, tenung teluh itu nggak akan bisa mengenai diri kita asalkan jalan masuknya jin tadi tidak ada, jalan masuknya sihir tadi nggak ada, yaitu marah, sedih, dan was-was. Maka jangan gampang sedih, jangan gampang was-was, dan jangan gampang marah,
supaya bangsa jin tadi tidak bisa masuk atau sihir mengenai diri kita. Itulah pagaran yang utama. Dan supaya tidak gampang marah, tidak gampang sedih, dan tidak gampang was-was, hati kita harus senang. Supaya senang, kita harus ingat kepada Allah. Supaya ingat, kita harus berzikir. Jadi selalu gunakan zikir dalam diri kita, terutama zikir nafas, terus mengingat Allah di setiap waktu. Mohon maaf sebelumnya, saya mau mengantarkan beliau dulu karena ternyata beliau malah terkena serangannya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.